Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Zarani dan rekan saya Alvin, Yusron, dan Yohanes. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang asuransi syariah. Tetapi di sini kami hanya membahas beberapa saja, yaitu dari definisi, lalu asuransi syariah versus asuransi konvensional, dan yang ketiga adalah jenis akad bank syariah. Baik, yang pertama, Definisi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syarat Islam. Di sini kita sedang membahas tentang asuransi syariah versus asuransi konvensional. 1. Pengelolaan risiko. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk di mana risiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Dan asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk di mana risiko dipindahkan atau dibebankan oleh tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut, seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan. Dan yang kedua, pengelolaan dana. Asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagi biaya lainnya yang ditunjukkan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, sistem perjanjian. Asuransi syariah hanya digunakan akad hibah yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Asuransi konvensional yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli. Dan yang keempat, kepemilikan dana. Asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Jika asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi. Yang kelima, pembagian keuntungan. Asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Jika asuransi konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. 6. Pengawasan. Asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fakta atau hukum yang mengaturnya. Jika asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah, karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut. Yang ketujuh, dana hangus. Asuransi konvensional, di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional mengenal istilah dana hangus, yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim. Misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir. Jika asuransi syariah, namun hal seperti ini tidak berlaku di dalam asuransi syariah, karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana tabaruk. Yang kedelapan,
klaim dan layanan asuransi syariah, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Di sini diterapkan sistem pengguna kartu dan membayar semua tagihan yang timbul. Jika asuransi konvensional, di mana setiap orang akan memiliki polis sendiri dan premi yang dikenakan tentu akan lebih tinggi. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis akad bank syariah. Dan jenis akad bank syariah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, murabahah, yang kedua akad wadiah, yang ketiga akad hawalah, yang keempat musyarakah, yang kelima salam, yang keenam akad ijarah, yang ketujuh ijarah mutahiyah bitamlik. Dan yang pertama kita bahas murabahah. Adalah sebuah akad jual beli di mana harga serta keuntungan yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Jenis barang juga sudah diserahkan setelah akad jual beli barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil atau mengangsur pembayaran itu sekaligus. Dalam hal ini, pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang sudah disepakati bersama. Kedua, akad wadiah. Pengertian dari akad wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan dari barang atau uang yang dititipkan. Ketiga, akad hawalah. Yang dimaksud dengan akad hawalah merupakan akad pengalihan utang yang berasal dari pihak berutang kepada pihak lain, sehingga wajib membayar atau menanggungnya. Yang keempat, musyarakah. Akad musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberikan porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi dana dari masing-masing pihak. Kelima, salam. Akad salam merupakan akad pembiayaan dari suatu barang dengan cara memesan. Selain itu, pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Keenam, akad ijarah. Pengertian dari akad ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka untuk memindahkan hak guna atau manfaat sebuah barang atau jasa berdasarkan kepada transaksi sewa tanpa perlu diikuti pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Ketujuh, ijarah mutahiyah bitamlik. Ini adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat sebuah barang atau jasa berdasarkan dengan transaksi sewa dengan opsi pemindahan dari kepemilikan barang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.